Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Jidi dari lokal B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan atau konseling BK di taman kanak-kanak, di mana ada karakteristik pelayanan BK di TK di taman kanak-kanak. Jadi bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang diperlukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan mendapat bertindak secara wajar, jadi sesuai tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Jadi sedangkan konseling menurut searcher jadi konseling menurut searcher itu mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, dan mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang dimiliki atau diyakini, sehingga konseling dan efektif. Jadi asumsi dasar yang mendasari bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah. Jadi jika di lingkungan pendidikan dasar dan menengah bimbingan konseling sangat dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Jadi selain keahlian dan pengalaman pendidikan, faktor lainnya perlu diperhatikan adalah kecintaan yang tulus kepada anak-anak, berminat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak tersebut, dan hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan anak-anak. Jadi pendidikan anak di usia dini dalam hal ini hanya sebagai membantu dalam dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpandu. Jadi orientasi pokok pendidikan anak di usia dini adalah itu melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, dan mengenalkan anak kepada lingkungan di sekitarnya seperti orang, benda, tumbuhan, dan hewan. Jadi dalam hal itu bisa memberikan dasar-dasar pembelajaran berikutnya juga, seperti mengingat, membaca, menulis, dan berhitung. Sekian. Pendidikan PAUD yang ideal adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional yang terdidik dan terlatih, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya. Jadi maksud sendiri terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, jadi melainkan seorang yang memiliki kompetensi pedagogik, yaitu menguasai strategi dan teknik pendidik, memiliki kemampuan tentang cara-cara mendidik maupun membuat rancangan kegiatan untuk 1 tahun kemudian, atau seminggu dan harian. Pengetahuan tentang kesehatan, mampu mengkoordinasikan kelas, yang memiliki kompetensi profesional juga mengetahui bagaimana cara menghadapi Pendidikan taman kanak-kanak TK merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi peran guru BK atau konselor
sangat diperlukan dalam memberikan layanan guna membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Jadi, layanan bimbingan sebagai suatu upaya bantuan yang diberikan guru kepada anak atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan proses pembelajaran yang terjadi. Jadi, adapun tujuan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak yaitu membantu anak-anak lebih mengenal dirinya, dan kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Terus membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Terus membantu anak menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya.